Sing anakku sing wis keluarga ta? Apa? Wis keluarga. Wis kabeh anak loro sing saiki. Sing anak emang anak loro. Emang kok itu. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gue ingin menceritakan kisah yang sangat memilukan, di mana ada seorang anak laki-laki yang seharusnya menjaga dan merawat orang tuanya, terlebih ibunya. Namun ini berbalik, pria ini malah menyakiti hingga membuatnya kehilangan nyawa di tangannya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Sosok pria ini bernama David Humaydi Chandra Kuncoro. Pria yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Tinggal di dusun kerajaan, desa Urak-Urak, kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Sebenarnya di dalam keseharian, David ini pun dikenal baik dan tidak pernah bermasalah di dalam lingkungannya. Dalam akun sosial media miliknya, David sering memposting dirinya sedang memegang uang yang sangat banyak, seolah-olah yang menggambarkan kesuksesan yang telah diraih dari hasil bekerja. Ternyata pria berusia 27 tahun ini dikenal pria pemalas. Walaupun telah memiliki keluarga kecil, namun dirinya tidak memiliki pekerjaan tetap. Dia pun menghidupi keluarga dan rumah tangganya dengan bekerja serabutan, tetapi lebih sering berdiam diri di rumah. Meskipun David tidak bekerja, namun kehidupannya dan keluarga bisa dikatakan tercukupi. Ternyata sumber penghasilannya dari pemberian sang ibu yang bekerja menjadi TKW di Taiwan. Wanita yang bernama Sunarsi berusia 48 tahun ini sudah bekerja menjadi TKW di Taiwan selama 20 tahun. Setelah bercerai dari suaminya yang merupakan ayah David, Sunarsi pun memutuskan untuk pergi menjadi TKW sejak usia David masih 1 bulan. Lantaran statusnya yang single parent membuatnya harus fight untuk masa depan keluarganya. Sunarsi pergi jauh ke Taiwan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik demi keluarga tercinta yang berada di Malang. Selama Sunarsi pergi bekerja di Taiwan, David pun dirawat dan dibesarkan oleh neneknya. Namun 1 tahun yang lalu, neneknya pun berpulang ke rahmatullah. Selama bekerja di Taiwan, Sunarsi menyisihkan uang hasil kerjanya untuk bekal masa tuanya yang akan diwariskan untuk keluarga. Pada tahun 2022, Sunarsi ingin berinvestasi uang hasil kerjanya dengan membeli sebidang tanah. Lalu dia pun meminta David untuk dicarikan tanah yang akan dijual. David yang mendapatkan perintah dari sang ibu pun bergegas mencari tanah sesuai perintah dari ibunya. Selang beberapa saat kemudian, David pun mengabarkan jika ada tanah yang akan dijual di kawasan Kecamatan Wajak seharga 50 juta rupiah. Sunarsi yang pada saat itu masih berada di Taiwan sangat senang mendengar informasi tersebut. Lalu dia pun mengirimkan uang secara bertahap untuk transaksi jual beli tanah hingga mencapai total 50 juta sesuai dengan harga tanah. Setelah itu pun Sunarsi meminta dicarikan sewa lahan perkebunan tebu dan meminta dicarikan lagi oleh David. Hingga David pun memberikan kabar jika lahan kebun tebu yang akan disewa sudah ada dan sedang diurus olehnya. Ketika memasuki tahun 2023, Sunarsi sengaja mengambil cuti dari jauh hari untuk bisa pulang ke Indonesia dan lebaran dengan keluarga di Malang bersama anak, menantu, dan kedua cucunya. Ditambah lagi hayalan memiliki sebidang tanah dan sewa lahan tebu sudah dalam pemikiran Sunarsi. Hingga akhirnya tibalah Sunarsi kembali ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 1 April 2023. Kerinduan akan keluarga pun tumpah penuh kehangatan di dalam rumah sederhana di mana David bersama keluarga kecilnya tinggal dalam satu rumah bersama dengan Sunarsi. Saat sudah berada di rumah itu, Sunarsi pun mulai menanyakan perkembangan dari pengurusan sewa lahan tebu yang sedang diurus oleh David. Namun penjelasan dari David mengenai pengurusan itu sontak membuat ibunya sangat marah karena tidak sesuai dengan permintaan dari Sunarsi. Sejak itulah David pun selalu dimarahi oleh ibunya lantaran tidak becus mengurus urusan yang sangat sepele.
Amarah dari Sunarsi merembet ke urusan jual beli tanah. Sunarsi pun mulai menanyakan bukti dari jual beli tanah tersebut kepada David. Ternyata David pun sangat gugup ketika ibunya menanyakan hal tersebut. Sunarsi pun terus mendesak David hingga akhirnya David pun mengakui jika uang 50 juta itu tidak pernah dibelikan tanah olehnya dan uang itu pun sudah habis digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Memuncaklah amarah dari Sunarsi lantaran uang itu merupakan tabungannya selama bekerja 20 tahun di Taiwan dan ingin berinvestasi dengan membeli sebidang tanah. Layaknya seorang wanita yang sedang ngomel-ngomel dan marah-marah, hari-harinya David harus dilalui dengan mendengar omelan dari ibunya. Selama ibunya marah, David pun sama sekali tidak pernah menjawab dan hanya menjawab seperlunya saja. Namun pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 jam 9 pagi, Sunarsi yang masih kesal dengan sikap anaknya itu kembali memarahi dan ngomel kepada David. David yang pada saat itu sedang tidur terbangunlah dari tidurnya, lalu menuju ke kamar mandi dan melewati dapur. Saat di dapur itulah David melihat adanya pisau dapur sepanjang 36 cm yang biasa digunakan untuk memasak. Entah apa yang ada di dalam pikirannya pada saat itu. David pun mengambil pisau tersebut lalu menghampiri Sunarsi, ibunya, dan langsung menikam dada dan perutnya. Sunarsi pun langsung terjatuh di kursi ruang tamu. Perbuatan durhaka itu disaksikan oleh Nurul Siti Khotimah, istri dari David. Sontak saja dia pun berlari keluar rumah dan berteriak meminta tolong. Sunarsi dengan langkah yang goyah berlari keluar rumah dan berteriak meminta pertolongan dengan darah yang mengalir deras dari dada dan perutnya. Akhirnya Sunarsi pun ambruk di tanjakan halaman rumahnya dan tidak sadarkan diri. Teriakan itu pun terdengar oleh warga lainnya yang segera mengamankan pisau lalu membawa tubuh Sunarsi ke rumah sakit Mitra Delima. Sayangnya di dalam perjalanan Sunarsi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar korban, korban ditikam sebanyak 7 kali. Satu luka mematikan pada bagian dadanya dengan luka yang sangat dalam dan lebar. Bacokan ure-ure pateni ibuke mbek anake. Ibuke mati iki. Wis digawa polisi sananae. Wis digawa. Wis. Kejadian itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan 1 jam setelah kejadian, David dijemput oleh polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. David ditangkap dengan wajah yang dingin dan datar. Entah merasa menyesal atau merasa puas telah membunuh nyawa ibunya. Dari hasil interogasi diketahui jika David merasa marah dan sakit hati dengan sikap ibunya yang memarahinya terus-menerus masalah jual beli tanah dan sewa lahan tebu. Kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Untuk sementara, David diduga melakukan pembunuhan tidak berencana dan terancam vonis 15 tahun penjara. Guys, David ini nggak tahu diri ya, masih menjadi beban keluarga. Dia yang salah dan benalu, tetapi nggak tahu diri. Di usia yang masih produktif, seharusnya banyak hal yang dapat dilakukan, entah bekerja atau melakukan kegiatan positif yang bisa membanggakan ibunya. Terlebih, dia ini sudah menikah dan ada anak yang harus bisa dipertanggungjawabkan olehnya. Bukan hanya disuapin terus oleh sang ibu. Di penjara hanya sifatnya sementara, tetapi seumur hidup dia pun bakal dihantui perasaan menyesal. Semoga segala dosa dari korban diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jannah menantimu. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?